nanti juga dia bisa di plat galvanis, gitu bisa. Contoh kalau di Kuningan, lah pengerjaan pagar, eksterior interior, lah pengerjaan railing tangga, pengerjaan sekat-sekat ruangan, penjual plat baja, toko bangunan, itu nanti bisa memperluas pasar menggunakan mesin laser cutting fiber. Hai Prinzi, jumpa lagi dengan saya Agus, tentunya dalam segmen kode, konten, edukasi, The Print. Ya Prinzi, kali ini saya akan mengajak Prinzi untuk keliling di showroom, tentunya membahas mesin laser cutting fiber. Kebetulan di sini kita sudah ada 2 unit nih. Nah, kenapa kok bisa ada 2 unit laser cutting fiber di showroom The Prince? Tentunya di awal tahun ini untuk mesin laser cutting fiber memang lagi diminati pasar. Terbukti pada saat ini untuk The Prince sendiri sudah sold out ya untuk 4 mesin laser cutting fiber. Untuk 2 mesin ini yang ada di showroom, yang sebelah kanan dan di samping kiri saya ini, yang pertama itu kirim ke daerah Karawang, yang kedua kirim ke daerah Trenggalek, dan ada 2 unit lagi nih Prinzi yang memang lagi perjalanan menuju ke showroom kita, yang itu nanti untuk pemenuhan customer di Kolaka dan customer di Pasuruan. Ayo kita sambil keliling ya Prinzi untuk melihat mesinnya. Untuk kedua mesin ini kebetulan lagi menunggu antrian QC dari teknisi kami. Apa sih tujuannya QC? Yang pertama tentunya untuk memastikan tidak ada kendala saat nantinya mesin sudah dikirim ke lokasi customer. Begitu. Nah, tentunya selain itu juga customer kita harus menyiapkan apa-apa aja yang perlu disiapkan di lokasi. Yang pertama tentunya ruangan. Nah, ruangan yang baik itu seperti apa? Kalau disarankan untuk lokasinya, luasan ruangannya sekitar 4 x 6 meter ya Prinzi. Biar mana nanti saat melakukan proses cutting atau proses potong, nah itu lebih memudahkan untuk saat pengoperasiannya. Nah, tentunya juga yang harus disiapkan adalah daya listrik. Nah, kalau dari kita ada yang 1 pas dan 3 pas. Untuk besarnya daya listrik sendiri itu mulai 10.000 watt sampai juga ada yang 20.000 watt, tergantung kapasitas laser power dan kapasitas mesinnya ya Prinzi. Iya Prinzi, tentunya bidang usaha apa sih yang nantinya bisa menggunakan mesin laser cutting fiber ini atau mesin laser cutting metal ini? Yang pertama tentunya bisa juga kalau kita punya usaha yang mana itu adalah material supply. Nah, atau kalau biasanya kita tahu penjual plat baja, toko bangunan, itu nanti bisa memperluas pasar menggunakan mesin laser cutting fiber. Nah, yang kedua juga ada bidang usaha yang workshop. Nah, workshop, konstruksi baja, nanti pengerjaan las. Nah, yang tentunya mana membutuhkan mesin laser cutting fiber ini. Iya, kali ini kita akan memperlihatkan Prinzi bagaimana atau apa saja sih yang bisa dihasilkan dari mesin laser cutting fiber itu tadi. Ya, tentunya yang pertama dia bisa cutting di bahan-bahan ini ya, metal. Contohnya kalau ini di mild steel atau plat besi. Nah, nanti juga dia bisa di plat galvanis, itu bisa. Nah, terus kalau ini contoh kalau di Kuningan, lah bisa seperti ini contohnya Prinzi. Selain itu juga bisa di plat-plat stainless. Tentunya untuk mesin itu bisa membantu kita dalam pengerjaan. Misal kalau kita pengerjaan pagar, eksterior interior, lah pengerjaan railing tangga, pengerjaan sekat-sekat ruangan. Nah, ada lagi nih Prinzi, kenapa sih kalau kita harus memilih mesin laser cutting fiber? Nah, tentunya kalau kita sebagai seorang pengusaha nih, misal kita punya toko bangunan atau material supply, kalau kita kan tentunya banyak nih dari pelanggan kita yang nanyakan, Mas, bisa Pak, bisa nggak kalau kita sekalian cutting platnya? Nah, sementara ini kan masih belum bisa. Nah, dari situ kita bisa membuka atau menambah jasa lagi, yaitu jasa cutting atau potong di bahan plat besi atau plat baja lainnya. Nah, ada lagi kalau misal kita ingin membuka usaha. Nah,
kita jual bahan jadinya. Jadi kita sudah jual potongannya nih Prinzi. Nah, nanti bisa kita distributorkan atau kita jual lagi ke rekanan-rekanan kita, ke toko-toko bangunan di sekitar kita, ke tempat-tempat supplier bahan-bahan bangunan di kota terdekat kita. Nah, itu bisa nanti. Selain itu, untuk mesin laser cutting fiber juga terkenal dengan proses pengerjaannya yang cepat dan presisi, serta tidak perlu lagi finishing karena untuk hasil potongannya sudah halus. Ya Prinzi, untuk spesifikasinya sendiri, untuk mesin laser cutting fiber tipe Atlas TCM 1530L memiliki area kerja sebesar 150 x 300 cm. Sedangkan untuk laser powernya sendiri yaitu di 1000 watt. Kalau untuk laser source-nya dia sudah menggunakan max, dan untuk laser cutting head dia sudah menggunakan Ray Tools. Tentunya kita juga support garansi selama 1 tahun, dan untuk garansi jasa servis selama 3 tahun ya. Dan tentunya kita juga disupport untuk teknisi, yang mana teknisi yang berpengalaman nanti akan bisa membantu kita selama training dan instalasi di lokasi customer. Ya, untuk bagian-bagian dari mesin ini sendiri tentunya Prinzi nanti selain satu unit mesinnya itu dilengkapi juga ada yang pertama yaitu satu set PC yang sudah terbagi juga CPU, terus monitor dan mouse untuk pengoperasiannya ya Prinzi. Terus ada juga chiller yang mana berguna sebagai pendingin saat waktu proses pengerjaan. Nah, di sini juga ada yang namanya rak pembuangan yang mana nanti berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara hasil potongnya. Ya Prinzi, tentunya apa saja sih yang harus kita pertimbangkan sebelum kita membeli atau menggunakan mesin laser cutting fiber? Nah, untuk yang pertama yaitu laser power. Untuk laser power sendiri itu mulai dari ada yang 1000, 1500 dan 2000 ya Prinzi. Nah, itu pengaruhnya di mana sih? Kalau untuk yang 1000 itu dia bisa potong maksimal untuk mill steel di ketebalan 8 mili. Nah, kalau untuk yang 1500 itu dia bisa sampai di ketebalan 12 mili ya. Terus untuk yang 2000 bisa di maksimal ketebalan 16 mili. Nah, tentunya juga kita harus memperhatikan Prinzi yang namanya instalasi kelistrikan kita, apa menggunakan 1 pas atau 3 pas. Nah, jadi di situ harus menyesuaikan. Untuk gas bantunya sendiri Prinzi, pada mesin laser cutting fiber ini bisa menggunakan 3 jenis gas bantu ya. Yang pertama dia bisa menggunakan oksigen, yang kedua bisa menggunakan nitrogen, dan yang ketiga dia bisa menggunakan kompresor. Apa sih kegunaannya? Kalau yang pertama nih Prinzi, nitrogen, itu digunakan untuk misal kalau kita potong di desain yang detail dan desain-desain yang tidak meninggalkan bercak pada materialnya, seperti kalau kita motong di stainless. Nah, kalau untuk oksigen itu lebih ke arah bahan-bahan yang tebal. Dan yang ketiga adalah kompresor. Untuk hasil potongnya sendiri, kompresor lebih mendekati dengan hasil potong dari oksigen. Nah, cuman untuk kompresor sendiri kita harus tambah nih Prinzi, nilai investasinya di awal lebih tinggi dikit. Nah, untuk menambah kompresor, cuma dia bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang atau seterusnya. Kalau untuk nitrogen dan oksigen kan kita harus rutin nih ganti tabung gas. Misal kalau untuk kapasitasnya sudah habis, harus kita ganti dengan tabung yang baru. Ya Prinzi, itu tadi penjelasan mengenai mesin laser cutting fiber Atlas TCM 1530L. Apabila Prinzi ada pertanyaan atau untuk konsultasi, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di segmen kode selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.